Halo, selamat datang di sesi pembahasan strategi kita kali ini. Anggap aja saya ini mentor Anda hari ini ya. Kita bakal membedah kebijaksanaan kuno dari Sun Tzu yang usianya udah ribuan tahun dan mengubahnya jadi cetak biru yang super praktis. Buat apa? Buat bertahan dan menang. Entah Anda lagi ngadepin sengitnya persaingan bisnis, intrik karir di dunia politik, atau ya sekedar drama politik kantor sehari-hari yang kadang bikin pusing. Di kelas master kita hari ini, ada 5 langkah penting yang bakal kita bahas tuntas. Mulai dari menilai medan tempur, eksekusi cepat, menang tanpa bertempur, pertahanan tak terkalahkan, dan terakhir, cara menciptakan momentum yang kuat. Oke, mari kita mulai dengan langkah pertama, seni menilai medan tempur. Ini diambil langsung dari bab 1 buku aslinya tentang penilaian. Sun Tzu itu tegas banget soal ini. Menurutnya, perang itu urusan hidup dan mati, nggak bisa main-main. Jadi, sebelum Anda ngambil tindakan apapun, Anda wajib menilai posisi Anda seobjektif mungkin. Dia merumuskan 5 kriteria mutlak, jalan atau tao, iklim, medan, komando, dan aturan. Dia jamin nih, siapapun yang bisa menguasai 5 hal ini pasti menang. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita nerapin kriteria kuno ini di abad ke-21? Nah, mari kita terjemahkan ke bahasa yang kita pakai sehari-hari. Jalan atau tao itu ibarat misi perusahaan. Apakah tim Anda udah punya visi yang selaras? Medan itu kondisi pasar atau peta kompetitor tempat Anda beroperasi. Komando, nah ini bicara soal Anda sebagai pemimpin. Udah punya integritas dan kebijaksanaan belum? Terus aturan, ini soal struktur organisasi dan logistik yang efisien. Gini ya, sama kayak jenderal di medan perang, Anda nggak bakal menang kampanye politik kalau pesan Anda nggak nyambung sama warga, atau sukses ngeluncurin produk baru kalau tim logistik Anda aja masih berantakan. Betul kan? Lanjut ke langkah kedua, eksekusi cepat dan lincah. Ini nyambung banget sama bab 2, yaitu tentang melancarkan pertempuran. Setelah menilai keadaan, ya saatnya gerak. Bab ini ngingetin kita soal satu realita pahit, musuh terbesar dalam kompetisi itu kadang bukan kompetitor Anda, melainkan waktu yang terbuang. Sun Tzu pakai perumpamaan yang epik banget. Menggerakkan pasukan itu butuh biaya 1.000 potong emas setiap harinya. 1.000. Sekarang, coba bayangin proyek di kantor Anda yang molor terus, atau rapat berjam-jam yang diulang-ulang tanpa keputusan yang jelas. Setiap hari yang lewat, itu sama aja kayak 1.000 keping emas dari anggaran dan energi tim Anda yang nguap gitu aja. Coba deh bandingin eksekusi yang cepat tanggap dengan kampanye yang berlarut-larut. Sun Tzu udah wanti-wanti, nggak pernah ada kondisi yang diuntungkan dari perang yang kepanjangan. Sama halnya di pekerjaan. Kalau Anda ngebiarin konflik internal berlarut-larut, atau ngerjain proyek tanpa tenggat waktu yang jelas, yang ada moral tim malah anjlok dan sumber daya ludes. Pemimpin yang cerdas itu selalu nyari kemenangan yang cepat, bukan peperangan yang panjang. Kecepatan itu benar-benar pelindung aset terbaik yang Anda punya. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, dan ini mungkin favorit saya, menang tanpa harus bertempur. Prinsip ini diadaptasi dari bab 3, merencanakan serangan. Di bagian ini, sang mentor ngajak kita buat mendefinisikan ulang apa arti kemenangan itu sendiri. Coba resapi kalimat ini. Kesempurnaan tertinggi adalah meredam pasukan musuh tanpa bertempur sama sekali. Menghancurkan lawan secara brutal dan frontal itu seringkali malah bikin Anda ikut rugi, merusak reputasi, atau parahnya, nyiptain musuh baru yang dendam kesumat. Penguasaan kepemimpinan yang sejati justru ada pada kemampuan untuk menghindari biaya mahal dari konflik semacam itu. Terus, prakteknya besok pagi di kantor gimana dong? Gini, Sun Tzu nyaranin, serang strategi musuh, kalau nggak bisa, serang persekutuannya. Kalau di bisnis, putus rantai suplai lawan lewat manuver yang pintar. Dalam karir atau dinamika kantor, bangunlah aliansi strategis pelan-pelan. Bikin argumen reken yang niatnya menjatuhkan Anda jadi nggak relesan, bahkan sebelum dia sempat buka mulut di ruang rapat. Nah, itu dia, kemenangan mutlak tanpa perlu ngeluarin setetes pun keringat. Oke, kita melangkah ke langkah keempat, pertahanan tak terkalahkan, yang di bab 4 dikenal dengan istilah posisi strategis atau Xing. Di sini kita belajar soal seni tingkat tinggi. Seni bersabar. Teks aslinya bilang gini, tak terkalahkan terletak pada pertahanan, kerentanan terletak pada musuh. Nasihat saya buat Anda, sebelum nekat nyerang pasar atau ngambil resiko besar, bangun dulu benteng kompetensi Anda yang kokoh. Tingkatin keahlian Anda, bikin operasional bisnis Anda solid tanpa celah. Ingat, Anda nggak bisa memaksa lawan buat bikin kesalahan, tapi Anda bisa bertahan dengan super kuat. Nah, pas lawan bisnis atau rival politik Anda akhirnya lengah dan ceroboh, di titik itulah Anda langsung menerkam. Akhirnya, kita sampai di puncak strategi kita. Langkah kelima, momentum yang luar biasa kuat yang diadaptasi dari bab 5 keunggulan strategis atau Xi. Konsep Xi,
Ini bukan sekedar nunggu bola atau bertahan secara pasif ya. Ini murni soal menciptakan momentum. Sebuah daya dorong yang saking kuatnya, rasanya kayak Anda lagi ngeser batu raksasa dari pinggir tebing yang curam. Tinggal sentuh dikit, langsung meluncur deras ke bawah. Buat pemimpin modern, sukses sejati itu bukan dicapai dengan ngotot memaksain kehendak. Sukses itu tentang gimana Anda mengatur situasi di sekitar Anda sedemikian rupa, sampai kemenangan itu jadi satu-satunya hasil akhir yang alami dan nggak mungkin terhindarkan lagi. Biar gampang ngebayanginnya, mari kita pakai contoh nyata. Ada yang namanya kekuatan standar atau CENG. Ini tuh rutinitas wajib yang harus solid, layanan pelanggan yang bagus, produk yang mapan, operasional harian yang lancar. Tapi, kemenangan mutlak itu didapat dari kekuatan kejutan atau QI. Bayangin kalau rutinitas yang udah tanpa celah tadi, tiba-tiba Anda gabungin sama taktik tak terduga. Entah itu inovasi model bisnis baru, atau manuver politik dadakan yang mendobrak pasar tanpa aba-aba. Lawan Anda dijamin bakal ketar-ketir ngadepin kejutan yang datang bertubi-tubi kayak badai. Sebagai penutup sesi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang agak provokatif buat Anda renungkan. Apakah Anda sering merasa lelah, kehabisan energi, karena harus terus-terusan bertarung setiap hari di kantor, di panggung politik, atau di pasar bisnis? Kalau iya, hati-hati. Jangan-jangan Anda lagi bertarung di pertempuran yang sebenarnya belum Anda menangkan. Pemimpin yang bijaksana itu memastikan kemenangannya sebelum dia benar-benar turun ke medan laga. Jadi, menangkan dulu perencanaannya, bangun pertahanan Anda, dan ciptakan momentum itu dari sekarang. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini, dan teruslah memimpin dengan penuh hikmat.